Selamat siang teman-teman, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan keadaan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas sebuah pembangunan jembatan gantung ikonik yang terletak di San Francisco, negara bagian California, Amerika Serikat. Jembatan ini menghubungkan Teluk San Francisco dengan Samudra Pasifik. Jembatan ini bernama Jembatan Golden Gate. Nah, ini dia teman-teman jembatannya. Pembangunan ini dengan dikepalai oleh teknisi desainnya yaitu Mr. Joseph Truss. Kalau nggak salah gitu teman-teman. Nah, ini orangnya, Joseph Strauss. Oh gitu tulisannya. Oke, kita langsung aja. Saat mengamati jembatan Golden Gate yang mengapung di atas lautan Pasifik, mata Anda mungkin akan tertuju pada sistem kabel gantungnya yang indah. Nah, pernah kepikir nggak? Itu kabel buat apa coba? Hah? Kabel jembatan, kabel-kabel yang buat penumpang naiknya. Coba kita lihat jawabannya. Singkatnya, semua akan menjadi bencana. Tapi buat Yuk kita apa ya? menantang arus mematikan Samudra Pasifik dan membangun jembatan Golden Gate. Jembatan Golden Gate adalah jembatan gantung. Sebuah jembatan gantung yang sangat sederhana. Pernah kepikiran nggak bagaimana teknisi membangun jembatan ini yang panjangnya mencapai 2,7 km? Kita membangun jembatan yang semeter aja kadang-kadang gagal. Oke, kita mari kita lihat cara pembangunannya. Bisa dibangun dengan cara berikut. Mendirikan dua menara di kedua ujung laut dan menggantung kabel panjang di antara menara tersebut. Kabel ini bisa dibilang mendekati sebagai parabola. Kabel dulu. Sekarang, berarti ya? mari kita pasang dek jalan beton dengan pilar. Ini akan menopang ke ujung dek jalan. Ketika kita menghubungkan kabel suspensi antara kabel utama dan dek jalan, jembatan pun tertopang sehingga dek jalan tidak akan runtuh seperti yang kita lihat sebelumnya. Ini adalah desain dasar di balik jembatan gantung. Nah, itu dia jawabannya. Kenapa si jembatan gantung ini ada kabel-kabelnya, teman-teman. Oke, mari kita lanjut. Tapi kenapa ya para teknisinya memilih desain suspensi yang memang kelihatannya sih agak ribet juga sih. Mesti pasang kabel. Coba pikirkan baik-baik gimana cara membuatnya nih. Kenapa nggak pakai jembatan yang kayak gini aja, yang agak-agak enteng, yang balok tinggal pakai dek gitu ya, atau dengan jembatan yang kayak gini yang seperti Jarak antara dua garis pantai Golden Gate adalah 2,7 km. Mari kita bangun jembatan balok konvensional di sini. Anda bisa melihat bahwa dek jalan didukung oleh berbagai dermaga. Keberadaan dermaga ini menghalangi pergerakan kapal di bawahnya. Oh iya. Seperti yang bisa Anda bayangkan, membangunnya sedalam 300 kaki di dalam air akan sangat mahal. Dengan demikian, di Samun, untuk mempertahankan bentuk lengkungan, jembatan harus sangat tinggi. Struktur seperti itu akan cukup rumit untuk dibangun. Itulah sebabnya Mr. Joseph Strauss memilih desain suspensi, jembatan yang bisa mengatasi semua kekurangan yang telah kita bahas dengan cara yang sangat efisien. Oh gitu. Sekarang, mari kita masuk ke detail desain jembatan gantung. Oke. Desain ini memiliki satu masalah mencolok. Jika Anda membangun jembatan seperti ini, menara akan menekuk ke dalam seperti yang ditunjukkan. Ya betul. Kabel utama berada di bawah beban tarik yang besar. Ia mengaplikasikan gaya pada menara. Ketika Anda mengatasi gaya ini, bisa terlihat bahwa ada gaya horizontal yang tidak seimbang yang bekerja ke dalam menara, yang kemudian menjelaskan mengapa menara menekuk. Dapatkah Anda menemukan solusi untuk masalah ini? Untuk membatalkan gaya horizontal ini, kita membutuhkan gaya yang sama yang bekerja dalam arah yang berlawanan. Ayo coba gimana coba teman-teman solusinya? Solusi langsungnya adalah
dengan memperpanjang kabel utama dan menambatkan ke tanah melalui sistem penjangkaran. Penjangkaran, teman-teman. Namun, kita bisa mengoptimalkan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk membangun jembatan ini dengan ide sederhana. Yang perlu kita lakukan adalah memindahkan menara lebih dekat satu sama lain. Sekarang, panjang dek jembatan yang tidak didukung berkurang. Karena hal ini, tegangan pada kabel akan berkurang. Kabelnya segede apa ya, teman-teman? Gue kepikiran nih. Ini kabel gede apa ya? Segede apa ya? Jelas, ini akan menyebabkan kabel dengan luas penampang yang lebih kecil. Lebar kabel utama lebih dari setengah tinggi manusia rata-rata. Setengah tinggi orang. Setengah tinggi manusia, teman-teman. Sebagai objek wisata, seutas kabel utama yang mengesankan ini didemonstrasikan di dekat jembatan Golden Gate. Gede banget ya. Tapi kan kalau kabel ini langsung dicor ke jembatan, maksudnya ke dek nih, jembatannya pasti akan retak, teman-teman. Benar nggak? Kayak seperti ini, teman-teman. Coba kita pengen tahu nih gimana Mr. Strauss ini memecahkan masalah seperti itu. Untuk menghubungkan suspender ke struktur baja. Sambungan baja ke baja selalu kuat. Detail sambungan antara suspender dan struktur baja diilustrasikan di sini. Dek jalan ditempatkan pada struktur ini. Mr. Strauss menjaga lebar jalan menjadi 27 meter untuk memperhitungkan kebutuhan lalu lintas saat ini dan di masa mendatang. Apa udah bisa dilalui kendaraan ya? Coba kita lanjutkan pembuatannya, teman-teman. Menyebabkan tekanan yang luar biasa pada menara dan juga pada jalan. Akhirnya, jembatan itu akan mengalami kerusakan. Terus gimana solusinya ya? Coba kita lihat solusinya Mr. Strauss. Anda bisa melihat jembatan ini memiliki 3 cradle. Sambungan ekspansi jari dipasang di antara celah. Selama peningkatan suhu yang ekstrim, panjang dek jalan meningkat, dan sambungan ini bergerak hampir 1,2 meter. Oh, jadi goyang-goyang dia. Sungguh solusi yang elegan untuk masalah yang serius. Keren. Namun, masih ada masalah kecil yang harus diselesaikan. Kira udah Ekspansi beres. Udah tinggal jalan gitu, tinggal dipakai. Ternyata masih ada, teman-teman. thermal baja sedikit lebih besar daripada beton. Pemuaian diferensial ini bisa menyebabkan masalah pada dek beton, yang terdiri dari campuran beton dan batang baja, tetapi masalah pemuaian ini bisa diabaikan jika panjangnya kecil. Inilah sebabnya mengapa Golden Gate berisi sambungan ekspansi kecil setiap 15 meter. Tantangan desain hebat lainnya yang dihadapi Mr. Strauss adalah ketinggian menara. Ketinggian gimana maksudnya nih? Baik, kita coba bikin pertuan supaya lebih paham, teman-teman. Kok bisa? Berarti tiang jembatan lebih tinggi itu lebih aman, semakin kuat berarti ya. Tapi kenapa yang tinggi lebih kuat ya, teman-teman? Coba kita lihat penjelasannya. Perbedaan utama antara kedua desain ini adalah sudut kabel. Pada keduanya, beban yang harus dipikul adalah sama. Komponen vertikal tegangan kabel menyeimbangkan berat ini. Karena desain menara kecil memiliki sudut yang rendah, kabel harus menghasilkan lebih banyak tegangan untuk menyeimbangkan berat. Inilah sebabnya mengapa menara pendek rusak saat percobaan. Menara yang tinggi jelas akan mengurangi tegangan pada kabel, tetapi membangunnya akan lebih mahal. Itulah mengapa Mr. Strauss menghitung ketinggian menara optimal 227 meter, rata-rata untuk skenario keduanya. Keren. Mantap sekali desainnya.
Sekarang, mari masuk ke bagian paling menarik dari video ini. Pembangunan jembatan Golden dan mulai menggali lapisan keras. Nah, gimana caranya itu kan arus laut, teman-teman. Pasti gencang. Kita aja di sungai ini, kalau lagi renang, pasti ada arus dasar sungai. Apalagi di laut, pasti nggak bakalan kuat lah. Coba kita lihat cara mengatasinya. Mr. Strauss punya ide yang cerdas. Awalnya mereka memasang tabung peledakan, chef pekerja, dan chef material di dalam dinding fender. Caranya adalah dengan membangun plat beton bertulang yang tebal sehingga pekerja bisa bekerja di bawahnya. Lah, Cara pekerja mencapai ruang pekerja cukup menarik. Melalui poros pekerja, mereka terus-menerus mengebor dari gelombang maut. keren. Mari kita lanjutkan bagaimana pembangunan jembatan ini. Setelah fondasi siap, mereka memasang kabel utama sebenarnya terdiri dari 27.000 kabel yang lebih kecil dengan total panjang 129.000 km kawat baja digunakan untuk pembuatannya. Itu kabel segede gaban. Gimana pasangnya, teman-teman? Kabelnya banyak itu dalam satu gulungan lah istilahnya. Untuk mulai memasang kabel ini, para pekerja pertama-tama membangun jembatan catwalk untuk diri mereka sendiri. Pada awalnya, para pekerja meletakkan kawat pendukung. Kabel utama melakukan perjalanan melalui roda berputar ini. Selanjutnya, kabel-kabel kecil ini dilewatkan di atas menara melalui saddle kabel satu persatu dan kemudian dijepit oleh pekerja. Satu persatu. Gue kira tuh satu gulungan gede gitu di bawah. Satu persatu. Keren, teman-teman, pembangunannya. Oke, teman-teman, itu dia pembangunan jembatan Golden Gate yang ada di San Francisco dan Samudra Pasifik. Terima kasih sudah menonton channel saya, dan jangan lupa like, subscribe, komen bila mana kalian menyukai channel ini. Oke, selamat sore. Ini udah sore, teman-teman. Selamat sore.